faktor individu. Ya, anak-anak dan lansia dengan orang yang mempunyai sistem imun tubuh yang lemah lebih rentan terhadap DBD. Kemudian orang yang pernah mengalami DBD, faktor genetik beberapa orang yang ini masih menjadi perdebatan faktor genetik. Jadi ada faktor individu merupakan faktor risiko orang mengalami DBD. Yang pertama itu dari aspek usia terutama yang lebih berisiko pada anak-anak dan lansia. Kemudian orang-orang yang pernah mengalami DBD, terinfeksi dengue sebelumnya. Kemudian faktor genetik, faktor perilaku, ya. Dikatakan bahwa mahasiswa gizi sering menggantung pakaian sembarang di kos atau di asrama. Begitu toh? Iya toh? iya. Itu sudah. Ini nyamuk ini sering bersembunyi di situ. Begitu. Apalagi kalau tidak langsung cuci. Depuk aroma dong. Apalagi pulang kampus ada rintik dan bajunya basah. Itu berat. Bang Bombay. Jadi itu perilaku kita yang dapat membahayakan. Memang sulit untuk merubah perilaku, gitu. Sulit, ya. Kalau anak-anak saya itu, ya, kan sudah pada remaja, sudah mau dewasa sudah. Mandi dia lempar handuk di situ, dia buka dia bagian dia buang di situ. Ya, kalau saya sudah waktu sudah tidak bisa lagi perhatikan itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya lihat itu saya langsung marah. Angkat, jemur itu handuk. Bagian-bagian taruh di tempat kotor. Saya yakin 100% perilaku anak saya itu sama dengan kamu-kamu. Begitu. Ya. Yang laki-laki dia buka baju, dia buang di situ. Tidak buka celana, tidak ganti lagi itu celana, dia langsung tidur lelepak di situ. Itu perilaku laki-laki itu. Sepatu dia buang di mana, tidak tahu. Ya, itu perilaku atau kebiasaan yang akan merugikan kita sendiri. Kemudian kita masuk pada tanda dan gejala. Saat terinfeksi virus DBD atau virus dengue, gejala biasanya baru muncul 4-10 hari kemudian. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, sakit di bagian belakang mata, ruam dan bintik merah pada kulit. Tanda yang paling khas itu adalah ruam atau bintik merah pada kulit. Cari di situ apa istilahnya, apa namanya? Pada DBD. Apa namanya? Tadi pada tipoid namanya apa? Red rose, bintik merah seperti
Sekarang pada DBD, bintik merah itu dinamakan apa? Istilahnya apa? PT? Ya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Ya itu tidak perlu kamu tahu, karena nanti perawat itu dan dokter yang periksa. Ya. Yang penting bahwa bagaimana kamu melakukan asuhan gizi pada pasien dengan DBD. Nah kita lihat waspadai yang merupakan tanda peringatan keadaan darurat, misalnya nyeri kepala, muntah tanpa henti, ya, mimisan atau perdarahan dari hidung, gusi berdarah, ya, darah dalam tinja atau urin, kemudian darah dalam muntahan, sesak nafas dan sebagainya. Ini harus diperhatikan kalau pada pasien DBD, maka ini merupakan tanda-tanda orang dalam kondisi kritis, harus ada pengawasan ketat. Biasanya kalau begini ini tiap 15 menit dicek. Yang berikut adalah perjalanan penyakit DHF. Dengue adalah infeksi dengan manifestasi kompleks dengan masa inkubasi 4-10 hari dan memiliki 3 fase dalam perjalanan penyakit, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Yang pertama adalah fase demam, ya, ditandai dengan suhu tubuh yang tinggi, yaitu sampai dengan 40 derajat, ya, terus menerus, kadang bifasik serta berlangsung pada 2-7 hari, ya, demam terus. Disertai dengan gejala lain, ya, yang sering ditemukan seperti muka kemerahan, nyeri kepala, nyeri retroorbital itu pada daerah mata, kemudian anoreksia, mialgia, dan artralgia.